Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi. Haleluya. Seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau menanti-nantikan Engkau, dan kami mau membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami ya Allah Roh Kudus. Ajar kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa lewat setiap firman yang kami dengar. Lalu kami mau belajar hidup di dalam penurutan akan kehendak-Mu, hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, ada pertaruhan yang harus kita bayar. Dan pertaruhan itu, saudaraku, menuntut harga yang sangat mahal. Dan harganya itu adalah mati. Artinya, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menyadari berada di dalam Kristus berarti kita telah mati bersama dengan Kristus. Itulah kenapa saya katakan ada pertaruhan yang harus kita bayar. Pertaruhannya itu segenap hidup dan harganya itu adalah mati. Jadi kalau kita tidak bersedia mempertaruhkan segenap hidup kita untuk membayar harga yang harus kita bayar, yaitu mati bersama Kristus, berarti kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Karena pada akhirnya kita tidak akan pernah memiliki hidup yang sesungguhnya. Hanya orang-orang yang bersedia mati bersama dengan Kristus yang akan memiliki hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya yang saya maksudkan di sini adalah hidup bersama dengan Kristus di kekekalan nanti. Saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 5, Rasul Paulus menulis, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi kalau Kristus telah mati untuk kita, maka kita juga harus menyadari bahwa kita telah mati bersama dengan Kristus. Mati bersama dengan Kristus berarti yang harus kita pertaruhkan adalah kita juga harus mematikan setiap bentuk keinginan diri, hawa nafsu diri yang masih ingin untuk menikmati dunia ini, saudaraku. Ingat, kalau kita tidak bersedia mematikan setiap keinginan yang masih ada di dalam hati dan pikiran kita, atau yang menguasai pikiran perasaan kita, kalau kita tidak mematikan semuanya itu, maka kita akan berjalan mengikuti keinginan diri kita sendiri. Orang yang berjalan mengikuti keinginan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Padahal sebagai orang percaya, seharusnya di sepanjang hari hidup kita harus memilih untuk berjalan seiring dengan Tuhan. Hidup di dalam penundukan diri secara penuh, melakukan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan di sepanjang hari hidup kita, semuanya itu memuliakan Tuhan. Saudara perhatikan itu. Kalau kita tidak memiliki standar hidup yang seperti ini, kehidupan kekristenan kita salah. Kehidupan kekristenan kita palsu, saudaraku. Sebab kita tidak punya pilihan yang lain. Ketika kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti kita juga harus menyadari bahwa setiap orang yang berada di dalam Kristus telah mati bersama-sama dengan Kristus. Bahkan firman Tuhan berkata, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu yang ditulis di dalam Kolose pasal 3 kalau kita membaca ayatnya yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita tahu hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, maka kita sudah tidak punya pilihan hidup yang lain. Pilihan hidup kita hanya satu. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Kehidupan seperti inilah yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata,
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau selama hidup di dunia ini, dalam keadaan yang sama dengan manusia, Tuhan Yesus hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka wajib bagi kita sebagai orang percaya yang mengaku berada di dalam Kristus, kita juga wajib hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini tidak bisa ditawar. Karena kalau dikatakan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, maka seharusnya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita yang lama itu sudah tidak boleh nampak lagi. Di dalam sikap, di dalam gerak pikiran, tindakan, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, apapun yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu harus lahir dari pribadi kita yang baru, ya. Kenapa saya katakan harus lahir dari pribadi kita yang baru? Karena firman Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita tahu hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, ya berarti kita harus berjuang untuk mengenakan kehidupan yang baru, hidup yang sama seperti Kristus, supaya di dalam sepanjang hari-hari hidup kita akan terus mengalami pembaharuan. Perubahan yang terjadi di dalam hidup kita itulah yang akan membuat kita semakin hari, semakin terlihat serupa dengan Kristus. Batinia kita akan semakin hari semakin diubah, semakin dibaharui, sehingga pribadi kita bukan lagi pribadi yang lama. Pribadi kita adalah pribadi yang baru. Supaya kita bisa berkata seperti yang dituliskan di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara perhatikan itu, menyerahkan dirinya untuk aku. Itu menunjukkan bahwa Kristus telah mati bagi kita. Dan itu juga berarti kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Nah, kalau kita tahu saat ini kita telah mati bersama-sama dengan Kristus, itu berarti kita mati bagi dunia ini. Perhatikan itu. Itu berarti kita harus mati bagi dunia ini, lalu kita hidup bagi Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Supaya apapun yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita lakukan, kita melakukan semuanya itu sama seperti apa yang telah Kristus lakukan ketika Kristus hidup di dunia ini dalam keadaannya yang sama dengan manusia, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita memiliki kehidupan seperti ini, kita baru bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, kalau kita memiliki cara hidup yang seperti ini, itu artinya kita sedang memindahkan hati kita, tidak lagi terikat dengan dunia ini, tidak lagi hidup dalam percintaan dengan dunia ini. Kita memindahkan hati kita untuk tertanam di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Cara hidup seperti ini sama dengan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Dan kalau kita membiasakan diri untuk terus hidup mengumpulkan harta di sorga, maka setiap saat kita juga akan mengarahkan hati kita tertuju kepada kerajaan Allah Bapa di sorga.
Firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, mari kita sadar, kita telah mati bersama dengan Kristus. Kita mau hidup saat ini, hanya hidup bagi Kristus, supaya di ujung kehidupan kita nanti, ketika kita berada di kekekalan, kita akan dipandang sebagai orang-orang yang layak untuk masuk di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga dan menerima bagian yang tidak dapat binasa yang Bapa sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan hidup memuliakan Dia selama hidup di dunia ini sampai di sorga nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menyadarkan kami telah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan saat ini, kami mau menetapkan hati di sepanjang sisa umur hidup kami. Kami hanya mau hidup, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.